Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musalliyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salih dan salihat, saat kita membincangkan segala sesuatu dalam kehidupan kita, semisal tumbuhan ini muncul dari akar, kemudian batang, kemudian daun, bahkan kemudian memproduk sebuah bunga yang begitu semerbak mewangi. Maka apapun yang kita temukan semuanya tidak lepas dari ketentuan Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi, apapun yang kita temukan di bumi ini, wala fi anfusikum, dan apa yang ada dalam diri kita, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, sesungguhnya semua itu tidak lepas dari ketentuan Allah, aturan Allah, hukum Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya itu sangat mudah bagi Allah, sebagaimana pada surat yang ke-57 ayat yang ke-22. Nah, membincangkan tentang takdir, aturan Allah, ketetapan Allah, sesungguhnya begitu indah sekali dalam kehidupan ini. Mengapa? Karena qadha dan qadar yang kemudian kita ringkas dengan kata takdir memiliki makna yang begitu mendalam bagi kita. Apa itu? Qadha adalah aturan, qadar adalah ukuran. Urutan pertama tentunya aturan Allah. Bagaimana kita sebagai seorang makhluk itu kita itu diikat, kita kemudian dilingkupi oleh aturan-aturan Allah. Maka dengan sebuah hikmah agar kita menyadari diri kita adalah hambanya Allah. Kita adalah makhluk, Allah adalah khalik. Kita adalah hamba yang harus selalu taat kepada pencipta kita. Maka begitu indah ketika Allah kemudian mengikat kita dengan aturan-aturannya, dengan qadha-nya. Kenapa begitu indahnya? Karena aturan Allah tidak lepas dari dua hal. Satu, aturan itu benar. Yang kedua, aturan itu selalu memuara kepada kebaikan. Loh, kok bisa memuara kepada sebuah kebaikan? Satu dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innallaha la yaqdi qada'an lil mu'min illa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah tidak pernah mentakdirkan kepada seorang mukmin kecuali itu adalah takdir yang baik. Mengapa kok takdir yang baik? Bukankah ada takdir yang buruk? Iya, itu dalam perspektif sudut pandang manusianya. Mungkin memang kita pernah kecewa, kita pernah merasa sedih, kita pernah merasakan sesuatu yang galau, baper, takut, cemas, khawatir. Kenapa? Karena sesuatu yang kita siapkan ternyata realitanya kontradiktif dengan hal itu. Maka meskipun yang kita rasakan ketidaknyamanan, Allah tetap memberikan sebuah selipan-selipan kebaikan. Di situ ada hidayah, di situ ada petunjuk, di situ ada hikmah, di situ ada itibar, dan tentunya adanya sebuah pelajaran kehidupan. Begitu indah Allah memberikan aturan-aturan kehidupannya. Maka kita hanya diminta untuk satu, kita sadar kita adalah seorang hamba, kita selalu berhusnuzon dengan segala sesuatu yang sudah Allah takdirkan, karena di situ ada saja hikmah dan kebaikannya. Dan yang ketiga, kita harus mengikuti semua aturan Allah, takdir Allah dengan sebuah ikhtiar. Maka disinilah makna dari sebuah qadar, yaitu apa? Ukuran. Ukuran apa? Ukuran sebuah ikhtiar manusia. Maka mari kita optimalisasikan diri kita dalam menjemput takdir terbaik kita di tahun 2022. Karena masa depan akan selalu menang dari masa lalu. Karena garis finish itu kebanyakan adalah berada di depan. Maka masa depan kita masih suci, masa depan kita masih baik, karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya dengan meletakkan masa depan itu dengan sebuah keburukan. Tinggal kita yang memilih manakah jalur yang kita ambil, apakah jalur kebahagiaan ataukah jalur penyesalan. Wahadainahun najdain, aku tunjukkan dua jalan, kata Allah pada surat Al-Balad itu. Yuk teman-teman, kita memilih takdir kita dengan kita mengikuti aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita adalah makhluk yang bebas, namun juga kita makhluk yang terbatas. Barakallahu fikum bitaufikillah. Semoga tahun 2022 semakin menunjukkan kebaikan dalam diri kita, dan kita selalu mendapatkan kenikmatan untuk bisa mengikuti alur, menaati aturan dari qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.